Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nomor induk mahasiswa 1902361201033. Saya dari kelas A semester 3. Dalam video ini, saya akan meresume tentang biaya overhead pabrik. Baiklah, langsung saja. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku atau BBB dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung atau metode proses maupun tak langsung atau metode pesanan atau job costing. Dalam biaya overhead pabrik terdapat 3 penggolongan. Penggolongan yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Selanjutnya, biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yaitu yang pertama biaya bahan pembantu atau BBP, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL, yang ketiga tambahan gaji tenaga kerja langsung, yang keempat biaya produksi karena berlalunya waktu, dan yang kelima biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas seperti jarum, kapur, listrik, gas, gunting. Selanjutnya, biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ada 3, yaitu yang pertama biaya pabrik tetap, yang kedua biaya pabrik variabel, yang ketiga untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel dipecahkan menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, menurut hubungannya dengan departemen, ada 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung dan biaya overhead pabrik tidak langsung. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Untuk bahan pembantu, yang pertama itu transaksi terjadi, seperti pembelian dan pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Yang kedua, bukti transaksi, yaitu yang pertama untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang bahan dan nota untuk pembelian diterima dari supplier. Yang kedua, untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan dibuat gudang bahan. Yang ketiga, untuk retur pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian pembelian. Yang keempat, untuk retur bahan produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian produksi. Sedangkan perlakuan akuntansi yang ketiga itu akuntansi bahan pembantu sama dengan akuntansi bahan baku. Yang keempat, metode mencatat persediaan yaitu perpetual dan fisik. Dan yang kelima itu metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan identifikasi khusus. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama itu akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung atau TKL dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Yang kedua, bukti transaksi umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi atau kartu jam kerja dan daftar gaji. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk biaya produksi karena berlalunya waktu, yaitu yang pertama bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu atau metode garis lurus. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Ada 2, yang pertama itu bukti transaksi menggunakan bukti kas keluar,
yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyelesaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening biaya overhead pabrik. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka. Ada dua alasan pembebanan. Alasan yang pertama yaitu biaya dihitung tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Selanjutnya itu langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Langkah-langkah yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, terdapat 3 kapasitas yang bisa dipakai, yaitu yang pertama kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah yang kedua itu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu yang pertama itu satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Dan langkah-langkah yang ketiga itu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Itulah hasil resume yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.